Oke, halo semuanya, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif dari Habis Nonton Film di Langit Musik dan Maxstream TV. Yes, betul. Selama 1 jam ke depan ada saya, Ray, dan Dan teman saya, Upi. ya, bakal ngomongin ya rekomendasi dan hal-hal seru yang berkaitan dengan tontonan. Oke, tema minggu ini nih Ray, kita bakal bahas soal John Wick dari Yes. John Wick 101 sampai alasan kenapa John Wick bisa merubah genre Action. action vengeance yang pernah ada selama ini gitu. Iya, betul. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang panas-panas nih. Banyak ya yang panas ya. Iya, Jakarta panas. Tidak bisa saya pungkiri. Iya. Tapi ya hari ini alhamdulillah adem. Ya. Nah, jadi ya apa aja nih yang panas-panas di 2 minggu terakhir lah kira-kira. Trailer yang 5 menit tapi isinya 3 film. Waduh, itu Buya Hamka ya. Yes, betul ya. Gokil. Ini salah satu sosok bisa dibilang pahlawan ya di Indonesia ya. Pahlawan. Buya Ya. Hamka, tokoh besar, dia ketua MUI pertama ya. Mm-mm. Iya, gitu-gitulah. Pokoknya ini soal film biopik ya. Ya. Diperankan sama Vino G. Vino G. Bastian. Dan beberapa case-nya tuh banyak banget gitu. Banyak, Wah. bukan beberapa lagi. Banyak banget, ini gila. Kalau ada yang lihat ininya ya, acara press release trailernya aja, Iya. itu panggung segede ini, artis Penuh. sama aktor-aktrisnya datang panggil satu, itu ngabisin 10 menit sendiri gitu. Aduh, gila. Apa yang benar-benar ini MC-nya, ayo coba merapat buat foto bareng, gak bisa, susah gitu. Gak cuman cast-nya aja yang banyak, tapi juga budgetnya katanya ini film termahal di sepanjang masa di Indonesia ya. Kalau dihitung 3 film secara ini, ya biasa sih kita hitungnya per ini ya, per judul atau per franchise gitu lah. Iya. Nih kalau misalnya emang dia termahal ya Re ya, itu di atas 70 miliar berarti. Karena film termahal sebelumnya itu Foxtrot 6 dengan budget 70 miliar. 70 ya, bukan 60 ya? 70. Wah. Jadi ini di atasnya. Iya, Mungkin 71. Beda 1 miliar Iya. aja ya. Iya, Buat gitu. yang pengen nonton trailernya langsung aja ada di YouTube ya. Tapi bisa dicari. ngomong-ngomong soal Buya Hamka ini kan film Lebaran ya. Ya. Kalau Lebaran berarti identik sama bulan puasa. Dari 3 film, yang pertama udah muncul tanggalnya itu untuk merayakan Lebaran. Oh iya, 2 film lagi itu yang sequel dan prequel bakal di tahun ini tetap ya. Mereka sih bilangnya insya Allah bisa ditayangkan secara secepatnya. Iya. Karena mungkin kayaknya ngelihat juga ya. Benar. Maksudnya apakah si film pertama ini bakal tayangnya lama banget gitu. Kalau misalkan ini baru tayang tiba-tiba dia masukin tayang lagi kan nanti ini dong. Gitu, iya. Ya soalnya ini juga ya dia pengennya sih setahun ini langsung kelar ya. Tapi ya nggak tahu juga kan. Soalnya rebutan juga nih di bioskop film Indonesia banyak banget. Nah, ngomong-ngomong soal film Lebaran berarti kan sekarang kita udah puasa ya. Iya. Nah, minggu lalu kita pengen ngucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa. Betul. Karena minggu lalu kita nggak jadi tapping ya. Jadi kita belum ngucapin. Jadi kita ngucapinnya di minggu kedua. Nggak apa-apa lah ya. Ya. Nah, yang hot lagi selain Buya Hamka apa nih, Rey? Baru tayang di minggu ini ya, dengan cara tayang yang menarik. Gimana tuh? Dungeons and Dragons. Oh iya. Jadi untuk yang diundang di minggu lalu kasih review. Reviewnya bagus. Bagus. Jadi rencananya mau tayang hari Rabu tanggal 29. Tapi tiba-tiba si bioskopnya memutuskan kayaknya kita tanggal 28 bisa tayangin deh gitu. Jadi di 28 mereka kasih judul sneak preview untuk beberapa bioskop pilihan. Jadi beberapa bioskop pilihan udah bisa ditonton di sana. Kalau di 29-nya tayang lebih banyak lagi gitu. Dungeons and Dragons ya? Yes, betul. Honor Among Thieves. Gimana, lu udah nonton kan? Ya. Bagus gak? Salah satu fantasi komedi dan ada unsur action adventure sama heist dikit tuh ya menyenangkan lah. Iya, karena Thieves ya. Iya. Heist ya. Itu silakan di bioskop udah tayang ya guys. Yes, itu Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Terus kemarin juga ada trailer tuh. Apa tuh? Baru rilis. Nicholas Saputra main film musical.
Trailer atau foto-foto? Oh, baru foto ya? Baru foto. Oh, baru foto, baru melodrama ya kalau nggak salah. Judulnya melodrama, garapan Garin Nugroho. Itu film musikal. Yes, betul. Gila, bintangnya juga banyak banget. Itu ada pertama tadi Nicholas Saputra. Kita bakal ngelihat Nicholas Saputra nyanyi. Yes. Selama ini kita lihat dia masak. Kalau di bioskop kan ada sebelum nonton bioskop kita bakal sebut mereknya. Iya. Nah, selain Nicholas Saputra ada Amanda Rawless, Widi Mulia, Monita Tahalea, Dira Sugandi, Morgan Oey. Dan ada saudara jauh saya tuh itu. Itu saudara jauh lu? Gak bercanda. Oh, mirip sih Roy. Terus Morgan Oey, terus Cindy Nirmala, terus Gisela Anastasia, dan banyak lagi ya. Masih banyak ya. Betul. Nah, terus kita juga bakal ngasih update soal film-film yang udah tayang di OTT. Ya. Salah satunya Sri Asih di Disney Plus. Terus ada apa lagi, Ray? Kodrat ya, kalau nggak salah Prime Video. Oh, Kodrat di Prime Video. Oh, nggak cuma Kodrat berarti kalau di Prime Video. Apa? Kodrat dan Induk Gajah. Oh, series Induk Gajah. Ya, iya. Itu salah satu series yang lagi diomongin di internet sih. Karena ada satu karakter diperankan Mas Diki Divi ya. Oh iya. Ceplos-ceplosnya tuh jago banget gitu. Tapi gila sih dia. Emang udah waktunya dia harus ini. Terus sama satu lagi ada Keramat 2 di Netflix. Yes. Dan untuk OTT lainnya cari sendiri aja infonya ya. Oke. Nah, yang panas yang terakhir. Masih panas bahkan ya. Kita masuk ke topik utama nih. Iya. Udah 2 minggu tapi masih gua lihat-lihat rame di Twitter diomongin. Betul. Itu adalah John Wick Chapter 4. Ya. Kenapa kira-kira alasannya, Rey? Wah, banyak ya. Kita sih udah bikin reviewnya. Oke. Tapi secara ringkas, dia tuh masih bisa ekspansi lagi dunianya. Masih bisa ekspansi lagi cara-cara bertarung ya. Entah itu sadis, brutal, dan lain sebagainya. Dan koreo sama pergerakan kamera untuk bikin kita sebagai penonton penikmat film action tuh gak bosen-bosen. Iya, bener banget sih. Tapi kalau mau baca lengkapnya bisa dicek di Twitternya. Iya, di Twitter kita, Twitter, TikTok, Instagram udah naik belum ya reviewnya? Udah ya? Twitter, Instagram, dan TikTok @habisnontonfilm. Di follow, di komen, di likes, disebarin. Pokoknya ya. Iya. Gitu. Jadi pokoknya tadi itu review singkat dari lu lah ya. Nanti kita sebelum kita bahas lebih panjang lagi kita baca-baca komen dulu. Kita lihat dulu nih. Ada komennya nggak? Kita refresh. Coba. Ayo kita lihat. Oh, ada nih. Kita di tanggal 29. Sekarang kan? Ini 30 dong. Sekarang tanggal 30. Iya. DSX. Apaan DSX? Berarti belum ada yang komen ya? Belum ada yang komen. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut aja ke pembahasan, guys. Kita mulai bahasan soal John Wick 101. Poin pertamanya apa sih, Ray? Yang nih kan digadang-gadang John Wick ini menjadi dianggap sebagai film action saat ini ya. Bahkan franchise film action terbaik yang pernah ada. Yes, betul. Ya kan? Betul. Itu alasannya tuh apa? Ini poin pertamanya nih apa nih menurut lu? Sebenarnya banyak banget ya. Tapi menurut gue yang jadi sebuah fondasi membedakan John Wick dengan film-film action lainnya adalah betapa sederhananya asal usul konflik ya. Oh. Jadi dia mulai dari sesuatu yang kecil terus rebet ke bawah, wah berantakan tapi seru sepele. Dan bahkan itu sampai diomongin di film ketiga, keempat. Cuman gara-gara ini jadi, lu ngelakuin ini callback tapi kita tetap ya paham gitu. Iya. Nah, itu gara-gara si karakter utamanya kehilangan pemberian terakhir dari istrinya. Iya. Seekor anjing bernama Daisy. Ya. Sama mobil kesayangan. Mobil apa ya itu ya? Mustang ya? Muscle car lah istilahnya. Iya, muscle car ya. Iya, dia mobil muscle car gitu. Pokoknya, nah jadi di film pertama ceritanya John Wick ini kehilangan istrinya, terus istrinya ngasih hadiah terakhir lah. Bahkan ada suratnya, itu mengharukan lah buat gua. Kayak terima kasih, terus gua sekarang udah nemuin ketenangan karena selama ini kita menghadapi banyak tantangan. Iya, gitu. sakit berat ini gitu kan. Tapi gua udah damai. Saatnya lu nemuin kedamaian lu sendiri gitu. Dimulai dari
sama anjing ini, Ya, gitu. anjing Kayak istrinya tuh nggak pengen dia itu sendirian tersiksa, apa sih namanya? Berduka. mourning ya, Iya. berduka sedih. Berduka sendirian gitu. Jadi ya lu gak bisa lah ditemenin sama anjing. Sama mobil. Bisa ya ditemenin sama anjing. Ya udah, inilah. Nah, anjing ya. Tiba-tiba sebenarnya ke mobil dulu ya. Iya. Mobilnya ganteng, keren. Cuman lagi isi bensin. Mas, mobilnya berapa mas? Boleh saya beli nggak? Gitu. Iya, ada tengil gitu. Iya, ceritanya anak mafia. Bocah tengil ya. Iya. Mafia. Nawar mobil dia. Sama si John Wick. Enggak, ini not for sale gitu. Iya, nggak dijual. Terus dibilang semua hal tuh ada harganya. Enggak yang ini gitu. Terus John Wick pun jawab nggak yang ini. Wah, udah pergi. Pulang ke rumah. Malamnya digerebek rumahnya. Tolol banget. Itu dirampok cuman buat ngambil mobil. John Wicknya dipukulin, dikeroyok. Anjingnya dibunuh. Dan sadisnya lagi, John Wicknya kan pingsan. Mayat anjingnya tuh ditaruh di depan mukanya. Iya, aduh. Itu ya kita tahu, maksudnya kita dari background itu aja kita sadar kalau itu tuh sadis banget dan bikin orang bakal meletek gitu loh, marah. Ya kan? Bakal semarah itu karena itu anjing yang sangat berarti buat hidupnya dia kan. Ya. Nah, dari situlah nggak taunya dia tahu yang ngebunuh itu, yang ngerampok itu siapa? Anaknya mafia, yang ini. Nah, kejem. Bahkan kita bisa tahu originnya John Wick cuman dari cerita dari si bapaknya ini ya, mafianya ini, bapaknya si anak mafia ini kan. Ada satu adegan, bapaknya marahin anaknya. Iya. Gila lu, nyolong mobil si ini. Gitu. Iya, nyolong mobilnya John Wick. Lu tahu nggak John Wick siapa? Iya. Dia adalah Boogeyman. Iya. Iya, Baba Yaga gitu. Pokoknya kita bakal dikasih tahu legenda soal dia pernah ngebunuh 3 orang. 3 orang pakai 1 batang pensil. Iya, dengan pensil. Nah, dari situ aja kita udah tahu betapa menyeramkannya John Wick. Dan nih siapa sih namanya? Siapa? Si mafianya? Iya, Vigo. Bukan anaknya. Anaknya gue lupa. Iya apa gitu. Iya Rof. Ya, Tartarov. Iya, pokoknya kemarin udah gue catat tuh pada lupa. Pokoknya dia pemeran Game of Thrones ya. Oh. Iya. Main di film Game of Thrones dan menyebalkan banget di sini. Udah tuh film pertama cuman buat balas dendam itu aja. Gara-gara anjing. Gara-gara anjing. Nah, di film kedua gara-gara mobil dilanjut ya kan. Pokoknya dari situ aja udah tuh. Itu semua merembet lah karena John Wick mantan assassin, dikira dia udah pensiun sebenarnya karena istrinya, terus gara-gara balas dendam itu dikira dia balik lagi, akhirnya semua masalah-masalah masa lalu yang belum kelar muncul lah gitu. Jadi musuh seluruh dunia. Iya. Gila, cuman gara-gara anjing. Nah, itu poin pertama. Itu baru poin pertama. Itu yang membuat John Wick franchise-nya menarik. Iya, karena cuman dari premis singkat di awal, kecil, terus ngerempet jadi gede. Assassin legendaris yang udah pensiun terpaksa balik lagi hanya karena anjingnya dibunuh. Gitu. Nah, ini poin kedua yang bikin John Wick franchise-nya sebagai film action yang kuat lah. Boleh, apa tuh? Itu adalah organisasi bawah tanah atau underground. Yes. Underground organization. Wih, di bahasa Inggrisin doang. Jadi di film John Wick ada organisasi ininya ya, terselubungnya ya. Di dunia nyata kita juga ada. Cuman dari John Wick ini kita jadi nyadar gitu. Kayak organisasi-organisasi ini tuh kayak punya kedok yang kalau dari luar tuh hal-hal yang biasa kita temuin sehari-hari ya. Jadi kita sebagai penonton relate kedoknya, tapi jadi kepancing ya imajinasi kita gitu. Jangan-jangan yang gitu kita lihat di jalan ini gitu kan. Nah, jadi tuh banyak di sekitar kita kayak misalnya hotel, terus teater, opera gitu, terus perpustakaan juga, taksi, perpustakaan, terus gelandangan. Ya. Nah, kita nggak tahu gelandangan yang kita temuin di pinggir jalan, katanya dia anggota mafia. Kita nggak tahu.
gara-gara John Wick ini nih jadi suzon. Betul, Nah, betul. kita sebutin lah ya beberapa penting. Sebenarnya banyak banget. Banyak banget dan itu pun 1 2 3 4 pun ada lagi gitu. Sering gak disebutin namanya. Atau kayak sekali lewat gitu. Iya. Kayak cuman restoran. Dia cuman lewat di jalan terus, oh itu dia John Wick. Nah, itu kan organisasi juga yang ngejar-ngejar dia. Ya kan? Yang ngebunuh dia gitu. Jadi kita sebutin beberapa yang notable lah. Yang pertama itu Continental. Pasti ya. Jelas. Hotel khusus. Ya, jadi kalau dari luar tuh hotel. Yes. Orang juga bisa nginep di situ sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita transaksinya pakai sebuah koin, nah itu assassin. Yes. Dan ternyata hotel itu tempatnya assassin. Iya. Nah, tidur malam ini ternyata kamar sebelah ini ya. Jadi kalau berisik kayak wah gila, lu jangan bikin kesel deh. Iya. Gitu. Nah, masalahnya kita bisa tahu kalau itu isinya assassin. Kayak misalnya ada bounty nih. Ada ini ya apa ya? Bounty itu apa sih bahasa Indonesia, Re? Bayaran. Target bayaran. Ya kalau pokoknya gitu lah. Nge-kill satu orang, buronan. Nge-kill satu orang yang diburon. Nih. Bayarannya gitu. Iya. Bahasa Indonesia ada tuh harusnya. Iya. Kita nggak tahu. Nah, jadi pas ada bounty, satu hotel itu ngangkat HP semua. Teleponnya bunyi gitu. Ada notifikasi. Itu kayak inilah grup WhatsApp gitu lah. Iya. Tapi nggak grup dia. Dia di broadcast. Iya, broadcast. Kayak pas dibuka, ketika tangan tidak mampu menjabat. Itu lebaran. Itu lebaran. Bukan kalau pas notifikasi masuk, namanya siapa, harganya berapa gitu. Oh enggak ya. Iya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi itu Continental. Terus apa lagi nih, Re? Organisasi lain? Yang underground tadi ya sempat dibahas, The Bowery. Ini juga menarik nih menurut gue suka banget deh. Sebagai warga Jabodetabek yang suka kena macet, gue tuh ngebayangin The Bowery tuh ada gitu. Di mana-mana. BTW tadi The Continental tuh ada di seluruh dunia ya. Maksudnya di setiap negara ada cabangnya. Di beberapa kota gitu. Iya, ada cabang-cabang kota ya. Kalau di film John Wick 1 2 3 kan fokus di New York ya. Enggak. Yang kedua di Italia. Maksudnya yang selalu kesebut New York. Iya, yang kedua di Italia kan. Yang kedua ada di mana. Yang ketiga juga ada di mana. Yang keempat kalau lihat trailer ada di Jepang gitu. Iya, di Jepang, di Paris. Di satu lagi apa? Jepang, Paris, Berlin. Benar. Osaka, Paris, Berlin. Ya. Nah, itu Continental. The Bowery ini lebih karena mereka gelandangan, jaringan gelandangan. Dia literally harafiah bawah tanah. Dia tahu gorong-gorong. Oh, kalau mau ke sana paling cepat lewat sini. Kita nggak tahu kok John Wick tiba-tiba nyamperin gelandangan, ngapain? Ternyata ya dikasihlah koin. Bawa gua ke sini gitu kan. Iya. Terus ada orang yang lagi ngejar John Wick nyamperin gelandangan itu penanya. Dar. Tiba-tiba gitu. Anjir. Iya benar. Dan enggak cuman gelandangan tapi mereka juga biro ngumpulin Intel. Karena kan gelandangan tuh ada di mana-mana ya. Dan Intelnya itu enggak pakai digital. Iya. Enggak pakai elektronik. Masih pakai burung dara. Iya. Bahkan sempat bilang ngapain lu pakai burung dara, tradisional banget. Enggak ada jejaknya gitu. Burung dara enggak bisa dihack, enggak bisa enggak bisa diretas, enggak bisa enggak ada historinya. Enggak ada pokoknya enggak ada jejak ya, enggak ketahuan lah. Iya. Sama sekali. Nah, itu tuh Intel di mana-mana. Nah, sekarang kita ngeliat gelandangan, jangan-jangan dia The Bowery. Gitu. Tiba-tiba ada gelandangan ketawa-tawa kan. Terus John Wick lewat TikTok John Wick. Lah, dia kenal juga ya. Mr. Wick TikTok. Waktunya ini nih, waktu mau habis gitu. Iya, itu gelandangan yang itu ini main di series Brooklyn Nine-Nine. Jadi orang gila juga pokoknya. Jadi Intel juga. Iya. Nah, organisasi berikutnya ini ada di film kedua. Kedua ya? Kedua apa ketiga? Balerina. Ketiga ya? Iya. Itu Ruska Roma namanya. Ruska Roma ini apa nih, Rey? Wah, ini kayak apa ya bilang ya? Keluarga kah? Faction. Faksi
keluarga. Iya. Tapi isinya ada pusat pelatihan juga ya. Nih kita kalau nonton Gundala kita tahu itu panti asuhannya Wah, Pengkor Pengkor. gitu, ya kan? Iya nggak sih? Dia pokoknya ngumpulin anak-anak terlantar Ya, kan? iya, anak-anak yatim piatu dikumpulin, kasih hidup layak, tapi dikasih pelatihan. Iya, dikasih pelatihan. Pelatihan balerina, pelatihan balet, balet dan bela diri. Bela diri pakai senjata. Bela dirinya kayak judo, aikido dan lain-lain gitu ya. Campur-campur kayaknya mix martial Dan arts. ternyata John Wick punya hubungan yang erat sama Ruska Roma ini gitu. Nah, itu bisa ditonton di film ketiga. Yes, betul. Gitu. Nah, terus library. Ini gue juga nggak nyangka sih. Perpustakaan tapi fungsinya untuk menyimpan barang ya. Iya, menyimpan barang. Bayangin kita tahu perpustakaan itu tempat buku, tapi nggak tahu ya di dalam buku-buku itu barang-barang assassin. Ada alat-alat berbahaya dari alat-alat penting bahkan ya dari para assassin di dunianya John Wick ini gitu. Terus ada The Administration. Ini The Administration gue sempat kepikiran gini. Ini buka lowongannya lewat mana ya? Iya betul. Karena kita ngelihat sebuah kayak sebuah perusahaan yang bekerja secara profesional dan fokus di orangnya banyak gitu kan kerjanya gitu. Tapi pengolahan informasi ya. Iya, tapi mereka kerjanya untuk ngolah informasi, menyampaikan informasi ke seluruh dunia, ke seluruh HP assassin. Bounty. Iya, tentang update ada status bounty, terus bisa mesen juga. Halo, gue pengen mesen ngebunuh ini dengan budget 100.000. Ya, murah banget. Kalau di sana puluhan M ya? Iya, film pertama baru 2M. Oh, keempat lebih. Film kedua 7M. Film keempat tuh kalau nggak salah ada 30-40-an. Nah, film pertama naiknya ini tuh kayak One Piece, bounty-nya naik terus. Film pertama 2M terus kayak murah banget gitu kan. Murah. Terus John Wick loh. Film kedua 7M, film ketiga 14M gitu. Film keempat ya segitulah tadi ya. Dan itu seluruh dunia. Lu bayangin lu kepala lu dihargain seharga gitu, lu kemana-mana pasti nggak tenang. Iya betul. Was-was. Bukan nggak tenang lagi, kemana-mana pasti diserang. Iya kan? Gila mau lari kemana John? Dan dia cuma sendirian John Wick. Tapi gak sendirian banget. Ya. Nah, adalah aja. harus ditonton memang. Nah, terus ada lagi The High Table. Musuh utamanya lah ya. Organisasi High Table. High Table ini organisasi tertinggi sih. Ya. Kayak dia tuh nih referensinya lagi-lagi One Piece. Dia tuh Gorosei. Ya. Five Elder. Tapi ini The High Table judul. Sebenarnya di organisasi mafia ini ada sebutan the table ya. Tapi mungkin ada low table, middle table. Nah, yang sering diomongin high table. Ya. High table ini terdiri dari 12 mafia terbesar ya. Perwakilan dari mafia-mafia terbesar di dunia ya. Yang memimpin lah. Jadi kayak apa sih? Jadi kayak anggota kayak Illuminati-nya gitu ya. Wah, bukan Illuminati Marvel maksud gua. Oh. Kayak Avengers gitu loh. Kan ada perwakilan-perwakilan dari dari Avenger yang komik. Kalau iya, lebih cocok Illuminati karena kan Illuminati perwakilan X-Men, perwakilan Jadi kita bicara mutan. aja yang komik ya. Iya. Yang ada di film ini yang Doctor Strange Multiverse of Madness. Di komik lebih lengkap, tapi kita ngerti sedikit secuil lah di film. Perwakilan Atlantis itu Namor, perwakilan mutan, Profesor X, terus Wakanda, Captain America, Iron Man, gitulah pokoknya. Kita jadi ngomongin superhero lagi. Tapi The High Table kayak gitu. Perwakilan dari faksi-faksi dari organisasi terbesar kayak dari Italia, dari Rusia, dari ini. Jadi organisasi mafia terbesarnya itu ketuanya masuk ke dalam High Table. Yes, gitu. betul. Nah, tapi dan yang terakhir ada satu yang lebih di atas dikit gitu. Bukan dikit lagi itu.
banyak ya. The Elders. Ya, The Elder ya. The Elder. Ini ya kepalanya gitu. Kepalanya justru. Bahkan ya kita tahu lah, setinggi-tinggi apapun kekuasaan ada lagi yang di atas. Setinggi-tinggi langit masih ada langit gitu istilahnya. Kayak presiden pun enggak ke situ. Jadi gitu. kalau lagi-lagi ke One Piece, kalau Gorosei itu the high table. Nah, di atasnya itu ada Im sama sebutnya. Satu individu ya. Iya, ini The Elder nih di atasnya ini. Jadi gila. Bahkan John Wick aja terinspirasi dari One Piece. Nah, enggak gitu. Nah, salah nih ngomongin. Jadi baru 2 poin tadi ya. Iya. Si asal usul konfliknya dari anjing. Yang kedua, organisasinya itu sangat beragam. Keberagaman organisasinya itu berhasil dieksplor di franchise si John Wick selama 3 film. Iya, bagus bahkan banget. Sampai ke 4 gitu. Jadi bagus banget. Dia tuh di dalam satu film ke film berikutnya mungkin formulanya mirip, tapi storytellingnya mereka tuh bisa expand gitu aja terus. Expand. Perluas. Jadi kita sebagai penonton tuh ya nagih gitu. Wah, apalagi nih. Plantingnya di film 1, katanya harvestingnya di film ketiga, gitu-gitulah. Nah, itu tadi itu poin kedua yang dimana adalah organisasi. Nah, kita sebelum lanjut ke poin ketiga, kita cek dulu apakah ada yang komen-komen. Ya, betul. Mungkin udah ada yang nonton John Wick 4, gimana komentarnya? Boleh di-share. Tapi jangan spoiler ya, kasihan kalau misalkan ada yang belum nonton. Ya, misalkan ada yang baca ya di aplikasi Langit Musik. Kita tunggu. Nah, belum. Oke. Benar nih, belum ada nih. Belum ada. Oke. Ini masih yang minggu lalu. 16 Maret. Nggak salah kan? Nggak salah. Kita nih coba kita refresh lagi ya. Iya, nggak salah. Oke. Kita lanjut lagi lah ya. Ke poin ke 1, 2, 3 berarti. 3. Ya. Kita poin ketiga. Mana sih tadi? Nah ini dia. Oke. Yang poin ketiga itu rules of the game ya. Ya. Sebutannya bukan rules of the game. Kita di dalam film ini, di dalam franchise ini disebutnya rules. Ya kan, cuman kenapa kita sebut rules of the game? Kita nih jadi ngelihat, ini tuh peraturannya solid banget loh di dalam film ini. Kita tahu misalnya film horor. Setannya apa, rules of the game-nya harus apa. Kayak misalnya setan ini kerjaannya ngerasukin. Ya udah, sepanjang film harus ngerasukin. Setan ini ngebunuh, sepanjang film harus ngebunuh dengan cara gimana gitu loh. Misalnya setan ini ngebunuh, bisa ditangkal kayak gimana, cara tangkalnya harus ya jelas gitu. Iya gitu. Gak bisa tuh rules of the game-nya setannya satu, tapi yang satunya dibunuh, yang satunya cuma dirasukin, yang satunya cuma dihantui. Gak bagus rules of the game kayak gitu. Nah, di John Wick ini rules of the game-nya ini solid banget. Nih bahkan ya saking solidnya kita punya poin yang cukup valid menurut gua, tapi kita bahas dulu ya rules of the game. Nah, rules of the game ini ada hubungannya sama organisasi-organisasi tadi. Yang pertama itu kayak Continental Ground. Nah, di situ kita tahu hotelnya itu isinya assassin. Tapi dia punya peraturan. Assassin tugasnya adalah ngebunuh kan? Yes. Tapi dia punya peraturan kalau tidak boleh ada pertumpahan darah di tanah kontinental. Ya. Bahasanya no one's conduct a business ya. Iya. Gak boleh ada yang berbisnis di sini. Iya, bisnisnya assassin kan berdarah-darah ya. Nah, jadi gak boleh ada yang berbisnis di tanah kontinental, di areanya. Yes, betul. Itu di film pertama udah dikasih lihat banget. Betapa tegasnya rules ini gitu ya. Ada yang ngelarang langsung ya langsung lah, pokoknya langsung mati. Apakah John Wick melakukan hal yang sama? Waduh. Ditonton aja. Oke. Itu Continental Grounds yang tadi. Terus yang kedua itu apa, Ray? Ada ini ya, transaksi khusus. Iya. Koin. Koin. Aduh, itu collectible masih bisa didapat gak sih di bioskop?
Tahu gue ada bioskop khusus yang beli berapa tiket? 3 kalau nggak salah ya. Tapi dapatnya 1. Dapatnya 1 koin. Iya, jadi beli 3 tiket dapatnya 1 koin. Gak tahu. Jadi kalau lu pengen dapet tiketnya lu harus bayarin 2 temen lu. Atau patungan terus ayo sini kita duel. Ya. Duel bertiga ya. Iya. Rules of the game-nya nih. Kita assassin. Kita untuk 1 pemenang 1 koin gitu. Enggak bercanda ya. Jadi koinnya ini nih khusus banget. Kayak yang tadi sempat dibilang ya, tiba-tiba kayak gelandangan dikasih koin itu ngerti. Tiba-tiba ngebunuh. Gitu kan. Terus jadi koin ini bisa berlaku untuk beragam jasa yang mendukung kegiatan asasinnya mereka. Jadi kita nih bisa nih masuk ke hotel bayar pakai uang biasa nih. Terus ya udah dapat pelayanan biasa. Terus tiba-tiba kita kasih koin itu. Semua udah tahu, udah ngerti. Oke, gitu. Dikasihlah fasilitas-fasilitas asasin. Yes, betul. Gak cuman hotel, gak cuman gelandangan. Semua restoran, taksi juga tadinya kan ada ya John Wick bayar kayak biasa. Chance plan ngasih koin itu, anterin ke sini. Siap, udah tahu gitu. Taksi tahu gitu. Jangan-jangan taksi di bawah. Nggak gitu juga dong. Begitu. Cuman koinnya ini ya, kita nggak tahu koin apa ya. Kalau di sini. Kalau di film ketiganya sempat dimention lumayan, tapi dan ada koin lain bahkan di film ketiga. Malah ya, potensi untuk kelanjutan. Ada koin dengan warna lain gitu. Itu khusus si high table atau kastanya lebih ke atas lah. Jadi gak perlu ngomong apa-apa, cukup ngeluarin koin. Oh, gua tahu. Oh, ngerti. Iya, semua udah ngerti gitu. Dan itu seluruh dunia berlakunya. Ya kan? Gila. Itu bagus banget. Terus ada lagi rulesnya itu blood out. Ya, marker. Sumpah darah ya berarti ya. Iya. Penanda sumpah darah. Medali gitu bentuknya. Medali bisa dibuka. Ada 2 sisi kiri. Terus ada jarum di atasnya. Jadi sumpah darahnya ya kita tusukin jarum terus taruh. Tak. Satu. Jadi medali gitu ya. Medali ini digunakan untuk orang yang butuh bantuan. Kayak misalnya, Ray, gue butuh banget bantuan lo. Oke. Gue punya medali ini gitu. Oke, blood out marker. Set. Gue udah bantuin lu nih ya. Gue pakai nih marker gue, top gitu. Gue udah bantuin lu nih. Oke. Berarti gue punya utang. Ya, itu. Utang. Ini tuh kayak utang nyawa sebenarnya. Betul. Iya benar ya. Bagus tuh istilahnya. Kayak utang nyawa. Tapi ya walaupun gak mati ya, gak perlu mati. Cuman perlu dibayar aja gitu. Jadi suatu hari ada yang punya John Wick berhutang dengan blood out marker ini dan dia harus ngelakuin itu. Dan dituntasin lah, dibayar hutangnya. Harus dituntasin. Dan penanda tuntasnya adalah misalnya lu butuh bantuan gua nih suatu hari. Gua kasih lagi medalinya. Gua mau punya ini loh. Terbalik ya? Iya, medali ada di lu. Gua mau tagih, gua pakai darah gua berarti. Iya. Jadi gua butuh bantuan gua. Oke, gua harus ngelakuin itu. Terus pas udah lunas, pakai darah lu. Kalau itu udah lunas ya udah lepas. Nah, mungkin bener ya. Kalau yang ditagih dan itu, pokoknya harus ada 2 darah aja. Iya, harus ada 2 darah di dalam medali itu. Dan rulesnya jelas. Siapapun yang punya itu harus dilakuin apapun itu. Nyawa pun, taruhannya, high table pun lawannya, tetap harus dilakuin. Harus dilibas ya pokoknya. Iya, gila. Susah. Nah, terus ada benda-benda lain. Kalung Rosario. Ya, Kalung Rosario. Itu hubungannya sama Ruska. Film ketiga sih. Iya, Ruska apa tadi? Ruska Roma. Ruska Roma tadi ya. Jadi tiket disebutnya tiket ya. Iya. Tiket. Ditonton aja lah. Nah, terus Excommunicado. Ini nih treatment ya atau perlakuan ke orang lah. Jadi kalau orang-orang melanggar rules yang tadi kita sebutin, banyak rules ya, rules ya. Tapi dan dia melanggar. Misalkan melanggar beberapa yang tadi kita sebutin lah. Itu dia akan dicap excommunicado atau diasingkan gitu lah. Iya. Itu bahkan bagus banget. Orang yang
punya status excommunicado ini gak bisa nerima servis apapun dari dunia assassin ini. Fasilitas apapun gak bisa diterima. Fasilitas apapun gak bisa. Siapapun yang ketahuan ngasih fasilitas ke dia, dia juga jadi melanggar. Kena hukuman. Iya. Dan itu gila. Dan itu berlaku seluruh dunia. Bahkan gak ada yang lihat pun lu bisa ketahuan gitu. Ada contoh adegannya adalah dokter ya. Lagi ngejahit nih. Aduh, butuh ngejahit. Tapi terus waktunya udah habis. Waktunya udah habis tapi jahitannya belum selesai. Gak apa-apa, saya yang selesain gitu. Ya udah, gak bisa. Dia yang nyelesain sendiri. Terus nyari obat. Katanya dokternya bilang obatnya ada di sini. Lemari yang ini gitu. Terus gue kaget tiba-tiba dokternya minta ditembak. Lah kenapa? Gitu kan? Kan gue udah ngelanggar aturan. Gue udah ngebantuin lo. Bantuin apa? Lu kan berhenti. Enggak, gue ngasih tahu letak obat. Terus cuman sebatas ngomong, di situ tuh obatnya gitu. Iya. Kena pelanggaran itu. Tembak gue di sini. Iya. Gila. Dar udah. Cepet banget. Gitu itu aturannya solid banget. Keren. Betul. Nah itu excommunicado ya. Dan banyak aturan lainnya yang bisa kita temuin di filmnya. Nah dari tadi gue bilang tontonnya di mana sih, Re? Ini nih belum tahu ya. Ya kita juga nggak nyangka ya waktu nemuin ya. Yes. Itu nontonnya di Maxstream guys. Asli gue lagi nyari nonton John Wick di mana. Ya mungkin ada di Netflix, tapi Netflix sudah mau habis kontraknya. Tanggal 1 April ya. Besok berarti. 1 April kalau nggak salah. 2 hari lagi atau besok? 2 hari lagi berarti. 2 hari lagi ya? Hari ini 31. Hari kedua ya 1 April. Itu udah mau habis dan Netflix harus langganan. Di Maxstream gratis. Yes. Bisa ditonton John Wick 1, 2, 3 bisa ditonton gratis. Diperiksa aja langsung ya. Maxstream.tv. Apa.com. Apa.id. Pokoknya dicek aja di Google. Nah, poin keempat lah kita masuk lah. Yes, betul. Kita udah bahas dari tadi terkait si anjing, peraturan, organisasi. Nah, ini diramu jadi konsep world building yang konsisten. Iya. Konsisten nanjak terus. Ya, world building ini kita tahu aturan di dunia itu jadinya. Dunianya si John Wick dan Assassin ini tuh kita jadi tahu gitu. Walaupun kita tuh bukan siapa-siapa, kita orang awam gitu, orang sipil gitu. Terus kita jadi ada tuh dunia dengan peraturan seperti ini, dengan organisasi seperti ini, gitu. Kita jadi tahu dan itu world buildingnya. Ini nih poin yang pengen gue kasih tau, pengen gue omongin tadi. Kenapa John Wick ini bisa ngerubah sampai genre action, vengeance, assassin, itu kan banyak film soal ini. Tapi John Wick tuh bisa sampai nge-eskalasi itu begitu bagusnya. Menurut gue karena dia ngeset world buildingnya dulu sebelum bikin cerita. Kalau pertanyaan mana duluan telur sama ayam gitu ya. Kalau John Wick ini world buildingnya dulu. World building dulu. Jadi kita tahu bikin film orang suka nulis cerita satu film. Terus ini potensial baru dilanjutin. Lanjut. Ini enggak. John Wick kayaknya world building dulu. Terus gimana cara manfaatin world building ini? Gimana cara manfaatin organisasi? Gimana cara manfaatin terus ini? Kita sambungin aja bikin cerita begini. Cerita itu simple banget. Film pertama cuman gara-gara balas dendam. Film kedua gara-gara mobil. Terus dianggap dia balik lagi ke dunia assassin. Film ketiga gara-gara film kedua. Cukup gitu doang. Film keempat gara-gara film ketiga malah. Iya. Itu ceritanya simple banget tapi world buildingnya tuh menarik banget. Makanya dari situ tuh gue kayak ngelihat ini nih bisa loh dibikinin banyak installment yang bahkan udah mau dibikin. Banget ya. Spin-off-nya apa aja, Re? Jadi ada 2 spin-off ya yang sudah terkonfirmasi ya. Pertama yang diumumin tuh Ballerina. Ballerina itu nanti ceritanya ada salah satu tokoh yang sempat dikasih lihat di film ketiga.
Tapi nanti waktu dia ke Roma itu ya. Pemerannya diganti ya, Ana de Armas kalau nggak Ana de salah. Armas. Wah, mantap. Oke. Tahu aja caranya. Nah, itu nanti ceritanya di antara John Wick 3 sampai 4. Jadi maksudnya timeline kejadiannya ya. Timeline kejadiannya di John Wick 3 sampai 4 bakal tayang di bioskop tahun 2024. Dan satu lagi adalah The Continental. Ya, betul. Itu spin-off tapi belum ada update lagi. Terakhir yang gue baca, dia rencananya 3 episode, tapi satu episode tuh 90 menit. Terus dia series ya? Dia ceritain tahun 1970-an tentang si pemilik New York Continental, si Winston. Iya. Itu tuh kayak Winston, John Wick, udah jalan. Iya. Gitu aja udah. Gak perlu ngomong apa-apa. Kasih koin, Winston, John Wick, Sharon, John Wick, gitu doang udah. Sofia, udah yuk pergi. Abis itu udah cuma kita penasaran ya itu si Continental tuh apakah sejak tahun 1970-an sesimpel itu melakukan transaksi jasa apakah dan lain sebagainya. Termasuk jasa membuat kompor. Kompor Continental. Ya ampun. Iya. Gitu dong. Jadi itu. Kalau Continental kalau nggak salah tahun ini. Kalau nggak salah ya. Karena series ya sih ya. Iya. Series mungkin lebih cepat pengerjaannya. Dan akhir tahun kalau nggak salah. Dan world building ya. Ngomong-ngomong world building lagi nih ya. World buildingnya bener-bener seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Bahkan masuk Indonesia. Itu kan. Iya, bahkan masuk Indonesia. Ya. Di film ketiga ada Kang Cecep Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Ya. Di situ dia berperan lumayan besar. Jadi lumayan penting. Bahkan bikin John Wick ngomong bahasa Indonesia juga. Ya. Jadi ya pokoknya diikutin aja dari film pertama. Jadi iya ya, ngomong soal world building, John Wick salah satu karakter utama yang meyakinkan kita dia tuh kalau banyak belajar bahasa artinya di asal negara bahasa tersebut ada. Iya. Di negara tersebut ada pasti. Iya. Di Indonesia berarti ada. Continental Jakarta gitu kan. Siapa tahu The Baworinya ojol. Waduh. Mencari intel melalui curhatan penumpang. Ya kan? Makanya disediakan taksi online yang luxury untuk penumpang-penumpang yang pejabat. Iya. Ya nggak bisa. Waduh, gokil. Intelnya makin dalam kan? Iya. Berbahaya ini. Berbahaya ya. Jadi seperti itu ya. Potensi spin-off ya. Spin-off tadi udah. Terus bahkan sempat ada komik ya. Komik ada. Itu prequel. 2017 kalau nggak salah. Prequel sebelum film John Wick pertama ya. Iya. Jadi terus John Wicknya masih muda lah. Iya. Terus gue sih berharap banget game sih. Karena di film keempatnya pun ada shot yang kayak game banget. Yang di shot dari atas. Iya. Kita kalau main game tembak-tembakan, Ini tidak spoiler ya. Enggak, ini ada di trailer. Materi promosi ini. Iya, ada. Jadi saya tidak mau disalahin. Spoiler. Jadi kita kalau main game tembak-tembakan yang ada kamera angle-nya dari atas, cedor. Terus kayak maze gitu ya, kayak masuk ke apa sih namanya maze tuh? Labirin atau belok-belok ruangan gitu kan. Dar. Itu tuh ada. Dan itu menurut gua bagus banget sih. Itu eksperimental yang sangat indah menurut gua untuk genre action itu sendiri. Gila. Nah, jadi gue berharap banget bakal ada game yang entah proper bisa dimainkan. Entah kita jadi John Wick-nya atau jadi cuman orang anggota mafia biasa aja yang mencoba untuk naik pangkat. Sebelumnya kayaknya udah ada pernah game tapi kayaknya resepsinya kurang. Jadi kayak harus berasa kayak filmnya sih. Waduh, harus berasa kayak filmnya dong. Story, world building dan lain-lainnya tuh harus berasa sih. Gitu. Jadi itu sih world building ya. Yang gue bilang world building duluan baru dibikin cerita. Gitu. John Wick gue yakin itu formulanya. Nah, poin kelima. Poin kelima adalah tentu actionnya. Full action
less dialogue. Iya. Atau less dialogue full action. Pokoknya dialognya minim kayak yang tadi sempat kita omongin ya. Cuman nyebut nama aja. Sharon. John Wick, Mr. Wick. Gitu-gitu kan. Mr. Wick. Iya. Terus Sofia udah jalan dia padang gurun. Udah gitu aja. Dan kalau lagi terjadi dialog itu bikin kita sebagai penonton tuh langsung fokus. Ya, karena dialognya dikit banget. Nih, pertama kita ngomongin dari segi film action, sinematografi sama koreografinya tuh ya di atas rata-rata dari film lainnya. Dia salah satu franchise yang berani membuat sebuah adegan koreonya cukup rumit, take atau rekam adegannya itu medium atau sampai panjang. Iya. Jadi kalau dia nggak takut gitu kayak ini dragging nih, nggak takut. Jadi kayak ya ini rekam beberapa menit baru ganti adegan. Iya. Atau jangan-jangan ganti shot gitu. Rekam diakal-akalin caranya supaya seakan-akan seperti one take. Nggak putus-putus adegannya gitu. Masalahnya tujuh, kenapa dia berani dragging kayak gitu? Karena koreonya tuh beragam banget, Rey. Kita tuh bakal nungguin cara ngebunuhnya John Wick yang baru kayak gimana lagi nih. Itu bener-bener beragam banget dari film pertama sampai film keempat. Itu beragam banget. Yes, betul. Mulai dari lempar-lemparan pisau, mulai dari nembak di balik tembok, ya, terus ngebunuh pakai kuda, ngebunuh di atas kuda, pakai kejar-kejaran motor, gitu kan. Itu mobil juga kan, pakai mobilnya yang katanya lu sayang sama mobil ini. Tapi hancurnya ampun-ampun. Gitu. Pokoknya beragam banget, koreonya beragam banget, dan gue nggak tahu gimana caranya mereka bisa ngembangin koreo action sebanyak ini. Bahkan di film keempat pun ada adegan action yang di tangga yang panjangnya ampun-ampun. Betul. Gak habis-habis gitu. Jadi kayak wow banget sih. Gitu. Terus Less Dialogue ini coba. Kayaknya ini salah satu film action yang kalau kalian penasaran atau kepo, silakan ditonton, silakan di rewatch sambil dihitung. Iya. Berapa kata yang keluar dari mulut si John Wick? Nih, dalam 4 film berapa kata, Rey? 300-an ya kalau nggak salah ya. 4 film. Di film keempat. Film keempat tuh, oh iya benar. Film keempat tuh 300-an kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau dari riset yang kita dapat ya, film keempat itu 380 kata di dalam 103 baris dialog. Itu yang diucapin sama John Wick. Jadi tuh dia tuh talkless humor banget ya, cowok gitu banget ya. Kayak gue sih action aja gitu. Nggak ada ngomong gitu kayak gitu aja udah. I don't think so. Udah gitu-gitu aja udah. Jadi lu tuh pikir gini-gini. Udah. Gak perlu ngomong apa-apa. Ya apa gitu, memang mau begitu kok gitu. Iya, jadi John Wick ini ya mungkin kalau misalnya dibilang ukuran aktor ya, lu enak banget ya, dialog lu dikit. Iya, dialog dikit tapi actionnya full banget. Kenapa actionnya full? Nih, bukti kalau actionnya full. Dalam 4 film John Wick ngebunuh 439 nyawa. Yes, betul. Gila, banyak banget ya. Jadi di film kedua apa ketiga pun bahkan disebutin ya. Kenapa ngomongin John Wick gitu? Iya. Gila, dia dalam seminggu 2 minggu terakhir aja udah mecahin rekor pembunuhan gitu. Terus kayak itu tuh bahkan filmnya tuh nggak malu-malu untuk nyebutin itu. Kan mungkin kalau tanpa disebutin orang-orang bakal ngeledekin, anjir bunuhnya banyak banget gitu. Filmnya pun ngomongin itu, jadi mereka embrace aja gitu. Jadi nggak diledekin. Jadi di film kita rinciannya dari 4 film ini 439 rinciannya nih film 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 70-an, 77. Ya. Film yang kedua karena dia dikasih misi berbahaya dan kebetulan dicariin lokasinya yang rame,
Iya. Jadi film kedua tuh nambah 50-an, 128 kalau nggak salah. 128. Enggak, ini nggak salah. Ini kita nyari source-nya valid. Oh, ceritanya di sini benar. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah. Dan terus ke film ketiga agak sedikit berkurang. Sebenarnya berkurang bukan karena adegan actionnya berkurang, tapi di sini dia banyak dibantuin. Ya. Kayak adegan sama Sofia tuh, banyak banget itu yang mati. Jadi sama ini juga sih, tingkat kesulitan lawannya ya. Iya. Tingkat kesulitan lawannya semakin sulit untuk di. Benar. Jadi 94. Dan tapi begitu masuk ke 4, rekor ini, rekor. Wah, dia semakin mengamuk gitu. 140 kill count. Gokil. Yes, betul. Itu sih. Nah, mungkin. Apa? Ini kan sempat ada desas-desusnya bahwa final cut-nya si John Wick tuh durasinya lebih dari yang tayang di bioskop saat ini. Jadi, iya. Kalau di bioskop kan 2 jam 40 menitan. Iya. Katanya 4 jam atau? Katanya 3,5 sampai 4. Iya kan? Bisa bayangin gak kalau misalkan ternyata tayang di bioskop 3 jam lebih dikit, ini mungkin kill count-nya lebih nambah nih. Iya, lebih banyak lagi. Iya. Dan ini ada yang nanya nih. Halo. Akhirnya Denos. Halo Denos. Nih dia nanya, Bang John Wick sama Avengers lebih keren mana? Wah. Kalau buat gue ya, Kevin Feige tuh udah nelpon John Wick berkali-kali, udah nelpon Keanu Reeves berkali-kali menurut gue. Untuk join ya. Untuk join MCU. Cuman belum nemu karakternya aja. Kayaknya Keanu Reeves juga, ya udah kasih gue karakter yang menarik aja gitu. Wah. Gitu. Cuman siapa nih? MCU belum nemuin. Menurut lu gimana tuh, Ray? Avengers sama sebenarnya John gak bisa dibandingin. Tapi kalau nyari adrenalin, John Wick menang. Kalau nyari action, John Wick menang banget. Iya, kalau nyari action, John Wick menang. Tapi kalau nyari fun, keluar bioskop, ketawa sama temen, ini tadi adegannya lucu ya gitu. Iya. Kan nggak mungkin kan nonton John Wick, tadi adegannya lucu ya gitu. Enggak. John Wick fun. Tapi kan iya, bukan maksudnya funnya bukan komedi. Iya. Kalau MCU komedi. Funnya bukan komedi, betul. John Wick fun. Kita bakal ngelihat bunuh-bunuhan, dar. Itu enak banget. Enggak puas gitu loh, Ray. Iya, betul. Kita berkali-kali dibikin tidak puas sama sebuah film action di mana musuh-musuh kecil dibanting gak bangun lagi, terus lawan musuh lainnya ditonjok sekali gak balik lagi gitu kan. John Wick itu dipastikan mati semua musuhnya, lawannya ya. Iya, jadi kayak misal pas dibanting harus tembak malah dar. Nembaknya juga gak sekali, pasti 3 kali dar. Lebih dari 2 ya. Iya. Dan semuanya, gue tuh merhatiin kayak semua korbannya John Wick ini beneran mati gak sih? Atau cuman kebanting doang? Atau cuman jatuh doang? Semuanya gitu. Jadi kayak film action lain tuh dipatahin semua sama dia gitu. Gak lagi lah main orang matinya off screen. Iya kan? Iya. On screen semua ini gitu. Jadi itulah nih, John Wick sama Avengers ya John Wick. Enggak, beneran. Dari segi menghiburnya John Wick total. Aksi. Total dan world buildingnya solid. Nah, tadi ini gak ada yang nanya lagi ya? Oke, nah kita masuk ke poin terakhir. Yes. Poin yang paling valid kenapa film John Wick atau franchise John Wick ini sukses sebagai film dan action vengeance. Action vengeance. Iya, balas dendam, assassin dan lain-lain. Atau noir lah bilangnya, noir. Iya. Poin paling valid, poin terakhir. Ya, apa deh? Aktornya. Keanu Reeves. Ya, betul. Ya, gue berkali-kali nonton 4 film, gue ngebayangin aktor mana yang bisa gantiin Keanu Reeves.
Kira-kira kalau misal bukan Keanu Reeves? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Dia tuh konten, dia tuh tenang. Kita khawatir sama dia, tapi muka tenangnya itu meneduhkan gitu loh. Kita tuh bahkan sampai nggak apa ya, ngelihat dia matahin leher orang tuh kita kayak bukan yang anjing jahat banget nih orang, enggak. Oh, lu mikir gak dia jahat? Ya kejam, tapi dia orang jahat bukan? Ya bukan. Iya kan? Iya kan? John Wick dong, Keanu Reeves doang. Iya ya, dari kemampuan aktornya sih memang ya. Iya. Jadi pertama emang aktornya ganteng. Kita lihatlah aktor action laga lain yang punya ketenangan yang sama. Steven Seagal. Tenang banget dia. Ekspresinya bahkan tenang banget. Cuman dia nggak punya aura yang bikin kita kagum. Ganteng banget, gue pengen jadi kayak dia gitu. Iya nggak sih? Tidak salah sih argumennya. Iya kan? Iya kan? Betul. Tapi Keanu Reeves, siapa yang nggak pengen jadi kayak Keanu Reeves? Iya, betul. Iya, gue tuh sepanjang nonton, ini orang kok bisa gitu ya? Iya. Keanu Reeves, cuman Keanu Reeves yang bisa. Gila. Gak kebayang Ray, aktor lainnya. Siapa coba? Kalau menurut lu kenapa Keanu Reeves? Karena dia ini sebuah hal yang sangat sulit di dunia peraktingan, khususnya adegan aksi dan banyak koreografi. Tapi stay in karakter si John Wick-nya dalam artian dia bisa dengan tenang mengakses situasi. Oh, musuhnya dari sini, gue serang ini dulu. Oh, ini. Oh, ada senjata dan lain sebagainya. Itu ya konsisten banget ya. Iya, diperankan secara konsisten. Nah, itu katanya. Mau perutnya berlobang, lehernya berlobang, habis jahit tetep gitu aja. Iya, benar. Gokil ya. Itu dia alasan kenapa John Wick, franchise John Wick ya. Film John Wick atau franchise John Wick mengubah genre action vengeance di seluruh dunia. Kita sudah disuguhkan banyak poin-poin penting sepanjang franchise yang barangkali bisa jadi ini ya. Bisa jadi tolak ukur, benchmark terbaru atau ini. Checklist benchmark untuk kalau nanti mau ada franchise ke depannya. Gara-gara John Wick, film-film yang bertema kayak gini ke depannya bakal susah. Pasti dibandingin sama John Wick. Iya gak sih? Kayak John Wick, ini gak seseru. Dan John Wick jadinya John Wick gitu. Iya kan? Betul. Gila. Nah itu dia teman-teman. Selain tadi di awal kita kenalin John Wick 101 ya, dunia, world building, rules, organisasi, origin, dan kita juga ngebahas kenapa John Wick ini bisa berhasil itu sebagai tema yang sebenarnya udah dari dulu udah ada genre-nya. Tapi gitu. Di reinvent ya. Iya, gila. Eskalasi. Gitu. Nah, jangan lupa nonton John Wick di John Wick Chapter 4 di bioskop. Ya. Kalau 1, 2, 3-nya. Nah, enggak, dibaca-baca dulu reviewnya atau didengerin reviewnya ada di Twitter, Instagram, dan TikToknya @habisnontonfilm. Nah, terus untuk nonton film 1, kedua, dan ketiganya ada di mana, Rey? Ada di Maxstream. Yo, gratis. Ya. Oke, thank you banget. Wah, kita nggak nyediain penutup. Bisa dong, biasa. Thank you banget ya bagi teman-teman yang sudah mendengarkan di aplikasi Langit Musik. Dan minggu depan akan tayang dalam format video di Maxstream, mudah-mudahan gitu. Yeah. Jadi sampai ketemu lagi di hari dan jam yang sama, hari Kamis jam 11 siang, live di Langit Musik. Itu adalah kita senior habis nonton film. Gitu. Bersama saya Ray dan di sebelah saya ada